And it's really embarrassing. Kita tuh mau membina masa depan anak muda yang akan menjadi leaders negara ini, atau kita mau membuat anak muda yang konyol-konyol. And I'm sorry. Ini dari jam 10 pagi tadi sebenarnya aku udah ke stasiun KRL di Tanah Abang. Kenapa aku ke situ? Karena menuju stasiun ini sebenarnya on the way ke sini aku menginterview beberapa orang yang sering naik KRL dan juga petugas-petugas KRL. Karena aku ingin tahu sebenarnya masyarakat Indonesia, apalagi di ibu kota ya, mereka ngerasa aman sama nyaman gak sih kalau naik transportasi umum? Tapi gak hanya transportasi umum aja, mereka ngerasa nyaman gak sih di ruang publik? Gitu. Dan seperti tadi aku sempat sharing on stage tadi, salah satu pengguna KRL yang aku interview bilang dia pernah menyaksikan sebuah aksi pelecehan terjadi, tapi dia takut untuk melakukan apa-apa karena saat dia melihat reaksi orang-orang di sekitarnya, mereka semua ada yang bilang korbannya lebay lah, ada yang bilang hal tersebut nggak benar-benar terjadi, ada yang malah bikin jokes, dan benar-benar tidak ada empati sama sekali terhadap korban. Dari situ aku langsung berpikir, oke, dalam satu sisi kita sebagai negara demokratis yang bisa dibilang adalah negara yang cukup muda ya, di bawah 100 tahun umurnya, kita bisa bangga karena sudah ada undang-undang atau payung hukum yang bisa dibilang berpihak kepada korban. Tapi di sisi yang lain, kita semua harus sadar bahwa kalau masyarakat secara luas masih belum sepenuhnya ngerti apa itu kekerasan, apa itu pelecehan, bentuknya apa aja, apa yang mereka harus lakukan, bagaimana kita benar-benar bisa mengimplementasikan undang-undang yang ada. Dan aku nggak menyalahkan siapa-siapa ya, like memang ini butuh proses, dan at least kita bisa bilang bahwa kita udah mengambil satu langkah ke depan dengan adanya undang-undang. So I'm very proud of Indonesia. Tapi masalahnya yang butuh diedukasi bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya orang-orang sehari-hari atau anak-anak sekolah. Semua harus diedukasi. Apapun latar belakang ekonomi mereka, apapun latar belakang pendidikan mereka, apapun posisi mereka dalam society kita. Mau itu perusahaan besar, mau itu buruh, mau itu orang-orang di pemerintahan, mau itu orang-orang di kepolisian, semua harus diedukasi dan di-training. Kenapa? Supaya saat korban melaporkan apa yang terjadi pada mereka nggak diremehkan atau dibuat malu. Dan orang-orang yang berkuasa ini tahu langkah-langkah apa yang harus diambil supaya korban merasa bahwa apapun yang mereka katakan itu informasinya confidential. Mereka juga merasa anonymous, jadi nggak akan diumbarkan identitas mereka. Mereka juga merasa bahwa oke, mungkin mereka nggak akan pernah bisa lupain apa yang terjadi pada mereka, tapi at least langkah-langkah menuju keadilan sedang diambil supaya mereka bisa merasa lebih lega at least. Dan ini emang butuh proses karena paradigma negara kita yang harus dirubah. Dan I'm very very sad karena aku bergerak di dunia entertainment. Tapi aku lihat banyak teman-teman yang bekerja di dunia entertainment atau bekerja di dunia digital, kadang-kadang mengeluarkan konten demi viral dan demi banyak views, kadang-kadang jadi mengarah ke bullying, kadang pun mengarah ke pelecehan, sehingga anak muda atau generasi selanjutnya yang nonton konten-konten itu merasa oh itu normal kok kalau kita bertingkah laku kayak gitu. And it's really embarrassing. Kita tuh mau membina masa depan anak muda yang akan menjadi leaders negara ini, atau kita mau membuat anak muda yang konyol-konyol. And I'm sorry, I know I'm being mean, tapi aku rasa penting sekali bagi teman-teman, semua orang, mau itu media, mau itu orang-orang seperti aku, public figure, influencer, apapun itu, sebagai orang yang memiliki platform besar atau suara, gunakanlah platform tersebut untuk membangun dan membuka pikiran anak muda, supaya kita juga sesuai negara kita yang demokratis juga menjadi penduduk yang terlihat memiliki moral yang baik, memiliki pendidikan, dan juga memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain, apapun gender kita.